Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Ahmad Junaidi, Kurotul, dan Doro. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Presel, yaitu sebuah aplikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Manajemen Informasi. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah akun atau user bernama Haryasana Panduwiyasa, dan di sini kita bisa membuat sebuah Teams. Nah, kita sudah sampai di grup admin settings dan juga untuk fasilitas atau fitur Teams. Kita bisa buat Teams saja. Kita tinggal masukkan. Sebelumnya saya sudah membuat Teams sebelumnya yang ada di sini yang bernama Gojek. Lalu di sini saya akan membuat dummy dan meeting. Di sini saya bisa menambahkan nama kelompok yang sudah ditambahkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk menambahkan tim ada dua jenis tipe, yaitu tim manager dan kolaborator. Di sini kita juga bisa memberikan petunjuk siapa yang akan menjadi manajer ataupun siapa yang menjadi kolaborator. Soalnya di sini saya mau menjadikan diri saya atau Haryasana menjadi manajer dan menjadikan Riyandi sebagai manajer. Lalu kita klik save. Maka setelah kita buat tim tersebut, dia akan muncul di tim name atau di list daripada tim yang telah kita buat, di mana di sini tim yang dimaksud adalah tim CRM yang ada di perusahaan kita. Nah, di mana di sini dummy tim merupakan sebuah tim yang terdiri dari 4 orang kolaborator dan 2 manajer. Selanjutnya, di sini kita bisa melakukan pemilihan activities, leads, contact, dan account. Sehingga akhirnya kita akan mencapai dengan deals. Sebelumnya saya akan jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama adalah activities. Activities adalah sebuah kegiatan yang diperlukan oleh sebuah perusahaan atau bisa dibilang sebuah aktivitas yang dilaksanakan antara perusahaan dengan manajemen dengan pelanggan sehingga terjadi hubungan. Contohnya saja menjanjikan sebuah pertemuan untuk membahas tentang keluhan, atau dia hanya sebagai persetujuan antar kedua belah pihak seperti biaya penggunaan fasilitas dan juga perjanjian antara pihak perusahaan dengan pelanggan. Contohnya apabila di dalamnya terdapat hal-hal yang berhubungan dengan pricing, demo produk, dan lain-lain. Di sini saya juga sudah membuat sampelnya, di mana di sini terdapat pengiriman pricing, produk demo, meeting, dan lain-lain. Dimana di aktivitas ini juga kita dapat memilih kapan waktunya dilaksanakan dan kapan tenggat waktunya habis. Dan lalu di sini contohnya saya sini, saya akan membuat sebuah tugas atau task pemanfaatan atau penerimaan pelanggan dan penanganan masalah, dimana due date-nya sampai dengan tanggal 25 jam 4.30 dengan pemilik perusahaan atas nama Haryasana Panduwiyasa yang berhubungan dengan Cak Anjar Legina. Di sini kita bisa masukkan pelaku dari si yang membantu kita. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu leads, kontak maupun akun. Nah, kalau misalkan kita memilih leads, maka yang berhubungan adalah orang yang menjadi customer kita, di mana customer tersebut sudah menggunakan produk kita, namun dia belum menjadi pelanggan tetap. Lalu di sini kita bisa masukkan kolaborator. Kolaborator di sini adalah orang yang membantu owner untuk mengurus pelanggan yang selalu melakukan keluhan.
Kalau task type sini kita bisa melihat follow up atau call reminder. Untuk follow up sendiri menandakan bahwa up pelanggan tersebut butuh untuk diikuti atau bisa dibilang untuk diingatkan sebagai dengan hasil apakah itu dia tertarik dengan produk kita atau dia hanya meninggalkan pesan sebagai komentar, tidak ada respon, sangat tidak tertarik ataupun bahkan tidak tercapai. Contohnya di sini dia tidak tertarik. Di sini kita bisa memasukkan deskripsi apa yang telah terjadi dan apa yang akan menjadi goals-nya. Namun ini merupakan kegiatan opsional yang tidak perlu dilakukan. Klik save. Maka tadi saya masukkan pada tanggal 25. Maka kita bisa lihat tanggal 25. Di sini atas nama Fatan Ali Muhammad dengan outcome not interested. Kita bisa klik kegiatannya dan di sini Fatan sudah memiliki persentase lead score 14. Pada kegiatan ini atau pada task ini yang telah dibuat sebelumnya, kita bisa tahu bahwa di sini Fatan sebelumnya telah melakukan sebuah penerimaan atau setelah melakukan pemenuhan syarat. Di sini kita bisa melihat ada update task pada kegiatan sebelumnya, ada promo bulanan, dan yang baru saja dilakukan adalah dia melakukan sebuah kegiatan antara perusahaan dengan dirinya sebagai customer, mengatakan bahwa dia mengeluh terhadap fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Dan di sini user kita sebagai yang pencatat hanya mencatat saja apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menangani pelanggan tersebut, sehingga kita bisa tahu seberapa dekat kita dengan pelanggan. Untuk mengetahui seberapa besar persentasenya, kita bisa melihat di sini. Di sini di leads, setelah kita melakukan membuat sebuah task, kita dapat melihat leads. Leads ini adalah jumlah orang-orang yang telah menggunakan produk kita dan juga telah melakukan hubungan kepada perusahaan sejauh apa yang telah kita lakukan atau sesuai dengan apa yang telah kita berikan supaya hubungan antara pelanggan dengan perusahaan tetap berjalan. Di sini ada Fatan ya, di mana Fatan menempati tempat pertama. Di sini ada lead score. Lead score ini ditentukan berasal dari seberapa banyak perusahaan mengetahui atau mengenal pelanggannya. Lead score ini akan semakin bertambah apabila kita melengkapi biodata maupun melakukan sebuah aktivitas yang sebelumnya telah dilakukan, atau melengkapi aktivitas untuk meningkatkan kepuasannya. Contohnya saja di sini ada appointment. Kira-kira kita membuat pada appointment ini, dia hanya bertambah apabila waktunya sudah sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Contohnya saya seperti ini. Kita membuat janji sebagai pemenuhan syarat pada jam 13.30 sampai dengan pukul 2 dengan attendees Triandi. Dan hari sana kita tinggal atur waktunya saja di Bandung. Kita tinggalkan saja deskripsinya lalu melakukan save. Lead score ini akan bertambah apabila sudah memenuhi kegiatan tersebut pada saat pukul 2 nanti. Dan di sini apabila kita melakukan edit pada beberapa akunnya, ini juga dapat mempengaruhi bagaimana lead score-nya nanti. Kita bisa lihat bahwa mengubah lead stage ke hal yang lebih tinggi juga dapat mengubah lead score, menandakan bahwa kita sudah cukup dekat dengan beliau. Leads ini juga bisa dilakukan import apabila leads tersebut sudah merasa
sesuai dengan produk yang kita pakai atau merasa puas dengan pakai, maka kita bisa mengubahnya menjadi kontak. Contohnya seperti ini, kita lakukan convert, lalu kita membuat atau merge dengan existing contact. Nah, di sini saya membuat create new contact karena Fatan belum terdapat di perusahaan. Di sini kita bisa masukkan atas nama Fatan dengan dari akun atau perusahaan PT Sipo. Lalu di sini kita bisa memasukkan dealsnya. Beliau sudah menyatakan bahwa beliau sudah merasa puas dengan dengan kinerja perusahaan, dan apabila dia menjadi pelanggan tetap, dia akan memberikan sebuah deal atau keuntungan yang bisa kita raup. Contohnya di sini, merasa puas dengan fasilitas perusahaan dengan deal value $300. Kita tidak perlu mengedit ini, atau setidaknya kita melakukan won. Di sini sebenarnya hanya ada dua pilihan, won atau loss. Namun untuk sebagian seperti follow up, under review, demo dan negotiation juga bisa digunakan. Hanya saja itu hanya digunakan apabila kita merasa ragu. Contohnya kalau kita menggunakan follow up, tandanya dia sudah menjadi pelanggan, namun dia masih harus tetap di follow up, karena suatu saat apabila dia tidak di follow up, maka dia bisa saja hilang atau hanya coba-coba dengan produk kita. Lalu ada under review, di mana dia sudah menjadi seorang pelanggan, namun dia masih belum diketahui apakah dia benar-benar sudah siap untuk menerima promo ataupun belum siap untuk menerima syarat dan prasyarat sebelumnya. Lalu ada demo itu adalah orang yang dimana dia sudah menjadi pelanggan, namun dia hanya merasakan apa yang menjadi demonya saja, atau dia hanya menjadi free trial, pengguna gratis. Lalu negotiation, di mana sebelum dia mendapatkan atau sebelum kita mendapatkan won atau loss, negotiation ini dibutuhkan apabila pelanggan mengalami atau memiliki keinginan untuk mendapatkan atau menginginkan tujuan lain. Lalu won ini adalah ketika kita mendapatkan kemenangan atas atau di mana pelanggan sudah merasa puas dan melakukan deal kepada kita sehingga kita mendapatkan keuntungan berlebih. Dan loss ini adalah apabila kita kehilangan beliau, atau bisa bilang pada saat pelanggan merasa tidak puas. Lalu di sini kita tulis won saja, dan close date-nya kita pilih sesuai dengan apa yang menjadi dummy-nya. Di sini saya memilih bebas, lalu kita convert. Ternyata tidak bisa karena pakai email yang lain. Nah, sukses. Dia akan pindah ke konteks, di mana konteks ini adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Konteks ini berisi orang-orang yang sudah melakukan, yang sudah fix atau yang sudah sepakat untuk bekerja sama dengan PT yang telah kita buat. Nah, di sini ada Haryasena sebagai PT Gojek, lalu Fatan dan juga James. Di sini kita bisa melihat bahwa di sini open deals yang telah diberikan oleh mereka ada cukup banyak. Dan di sini kita bisa melihat contohnya saja yang tadi telah kita buat, Fatan Ali. Di sini dia sudah menjadi kontak, dan apabila kita ingin membuat activities dan juga task lagi, dia bisa menjadi salah satu media partner ataupun menjadi pelanggan setia yang bisa kita tingkatkan hubungannya. Lalu di sini kita membahas akun. Akun adalah sebuah perusahaan yang telah dijalankan atau yang ada pada konteks tersebut. Di mana setiap konteks di sini pasti akan tertuju pada kontak tersebut. Contohnya seperti ini. Pada saat Fatan menulis sini atas nama Fatan dengan PT Sipo Laboratory, maka di accounts akan ada juga akun yang bernama PT Sipo Laboratory dengan pembuat dari usernya adalah nama user kita, yaitu ownernya. Di sini ownernya adalah Haryasena Panduyasa, maka sayalah yang membuat akun ini, dan akun ini bisa digunakan sebagai referensi agar kita bisa membuat activities maupun leads sesuai dengan apa yang akan jadi patokannya. Seperti contohnya tadi, apabila kita membuat activities,
dan juga leads dengan referensi tugas CRM. Nah, saya akan lanjutkan. Tadi kan sebelumnya Fatan sudah menjadi dari leads, dia sudah menjadi konteks. Nah, di sini dia sudah masuk dalam konteks atas nama PT Sipo Laboratory, dan juga dia sudah meningkat yang sebelumnya cold menjadi warm. Dan di sini kita sudah dapat melihat bahwa di sini dia memiliki deal value lebih dari 30. Lalu dia sudah membuat appointment grid dan dia mendapatkan appointment pemenuhan syarat. Dia sudah melakukan beberapa aktivitas yang meningkatkan hubungan antara beliau dan juga perusahaan kita. Di sini kita bisa menambahkan lagi address yang telah kita ketahui dari beliau, dan juga ini merupakan salah satu cara untuk menambahkan hubungan antara perusahaan dengan kita. Contohnya seperti ini, kita menambahkan zona waktu dari pelanggan. Kita masukkan Jakarta, kita berikan otoritas, maka dia akan bertambah menjadi 45, dimana di sini kita menandakan bahwa sudah terdapat hubungan yang lebih erat antara Fatan dengan perusahaan. Sebenarnya pada saat kita melakukan hal ini, kita harus tahu juga bagaimana kondisi dari si pelanggan dan juga kondisi dari kita sendiri, terus pihak perusahaan, apakah sudah sesuai, apakah pihak pelanggan sudah merasa puas dengan kita dan juga menjadi pelanggan tetap. Semakin kita mengenal beliau, semakin kita mengenal pelanggan, maka tingkat kontak akan semakin tinggi atau pihak lead score akan semakin tinggi, dan juga tingkatannya akan semakin panas, misalnya dari cold ke warm hingga ke hot. Dan kita juga bisa melihat aktivitas yang telah kita buat sebelumnya. Contohnya ini adalah yang paling baru. Yang paling baru adalah merasa puas dengan deal, dengan stage won, atau pihak perusahaan dapat mempercayai beliau dan beliau sudah memberikan atau bisa menerima layanan terbaik yang telah kita berikan, sehingga perusahaan menerima keuntungan lebih sebesar dari deals yang dibuat. Untuk melakukan deal sendiri akan dibahas selanjutnya. Lalu di sini kita bisa melihat juga beberapa contohnya. Untuk open deal sendiri bisa kita tambahkan lalu add deal. Di sini dia sebelumnya kan kita bisa melihat bahwa PT Sipo Laboratory hanya memberikan 0 value, dan juga di sana atas nama Fatan Ali Muhammad. Di sini kita bisa menambahkan deals apa saja yang bisa diberikan atau yang didapatkan oleh pihak perusahaan terhadap PT ataupun orang yang telah menjadi kontak kita. Di sini kita bisa tambahkan contohnya remunerasi, fasilitas dengan deal $500. Akun yang di sini bisa kita isi dengan akun siapa saja, namun kita harus menyesuaikan dengan nama penanggung jawabnya. Tadi atas nama Fatan Ali, PT Sipo Laboratory, dengan owner ya sudah pemirsa. Udah kita klik set. Di sini juga kita bisa mengedit pendapatan tiap tahunnya. Contohnya 500 ribu dolar. Dan kita bisa melihat di deals. Nah, tadi sebelumnya sudah dibuat bahwa remunerasi fasilitas oleh perusahaannya siapa, dan di sini belum ada task yang dituju. Namun untuk membuatnya kita dapat menghubungkannya lagi dengan task sebelumnya.
Contoh, masukkan lagi remunerasi. Of tipe all reminder interest. Yes. Nah, kita bisa cek lagi di accounts. Di sini sudah ada perubahan bahwa pada saat kita mengisi yang sebelumnya di PT Sipo, kita dapat mendapatkan sebuah nilai yaitu $500. Dan pada saat kita melakukan kontak di Fatan, dia meningkat sampai dengan 71 lead score dan juga mendapatkan open deal amount $500. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa pada saat dia sudah memasang bet atau memasang pendapatan, tingkat lead score akan meningkat tajam karena kita sudah mengetahui bahwa Fatan sudah membuat kesepakatan. Beliau sudah akan membayar sebesar $500 sesuai dengan perusahaannya, yaitu PT Sipo Laboratory, kepada perusahaan kita. Dan juga di mana di sini atas nama remunerasi fasilitas, dan dia sudah tertarik atau atas nama interest. Dan di sini kondisi antara kita dengan Fatan adalah won, di mana menandakan bahwa pihak Fatan sudah menyetujui apa yang akan ia terima dan apa yang akan kita berikan kepada beliau dengan harga $500. Sebelumnya saya sudah melihatkan deals, namun di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu deals. Di sini ada deals, di mana deals ini adalah sebuah kanban atau sejenis kanban yang dimana di dalamnya berisi kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang baru follow up sehingga menandakan apakah sudah menang atau belum. Di sini tadi kita sudah mendapat bahwa merasa puas dengan fasilitas yang berharga $300 dari PT Sipo. Dan saya membuat yang baru yaitu remunerasi fasilitas oleh PT Sipo juga yang ditangani oleh Bapak atau pelanggan Fatan Ali Muhammad. Di sini kita bisa tarik saja, kita pindahkan ke bagian won. Apabila benar-benar apabila kondisinya sudah diketahui dan kita hanya perlu untuk mengganti saja kapan kondisinya selesai. Atau sebenarnya pada saat kita melakukan hal tersebut bisa saja dia secara langsung pindah ke bagian won apabila dia sudah memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Jika sebelumnya kita memasang pada tanggal 24 dan itu tanggalnya jam 1, maka pada saat pukul 1 nanti dia akan secara otomatis pindah ke won. Dan pada saat di deals ini itu lebih menandakan bahwa sudah sampai mana tahapan si pelanggan. Contohnya di sini pada saat kita membuat sebuah aktivitas baru, maka dia akan muncul plan atau aktivitas apa saja yang sudah dijanjikan, namun belum diketahui apakah dia butuh di follow up, under review, demo, negotiation, won atau loss. Sehingga kita butuh untuk memberikan sebuah arahan atau kita harus mengedit, ataupun kalau misalkan di kenyataannya kita harus membuat janjian dulu kepada pelanggan apakah sudah merasa puas atau belum dan butuh apa yang pelanggan butuhkan kepada perusahaan. Secara singkat itulah bagaimana penggunaan aplikasi Flash Sales ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.